Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 20 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akibat Menolak Didikan. Firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 5 ayat 2 sampai ke 3. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala pendidikan itu tidak digubris oleh orang-orang yang menerima pendidikannya, maka dia sedang memberikan dirinya masuk ke dalam jurang kehancuran dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Akibat menolak didikan, apa yang terpikir oleh sahabat seperjalanan? Mungkin kita terpikir oleh anak yang mau berhenti sekolah. Papa, mama, aku tidak mau sekolah lagi. Karena sekolah itu menyusahkan, harus buat PR, harus menghadapi ulangan, harus bangun pagi, harus disiplin di kelas, harus mentaati apa yang dikatakan oleh guru. Apa yang terjadi? Tentu kebodohan. Atau kemudian kalau di lalu lintas tidak ada orang yang mau mengikuti aturan. Aku tidak mau dididik oleh seluruh rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau dilarang belok kiri, dia belok kiri. Dilarang untuk masuk, dia satu arah, dia melakukannya. Apapun, tidak ada lagi aturan. Aturannya adalah diri sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi, dia akan ditangkap oleh polisi, mungkin dicabut SIM-nya, tidak boleh berkendaraan. Kalau di negara-negara maju, itu sangat keras sekali. Disiplinnya, tidak bahkan bisa dicabut sama sekali. Pada akhirnya, kita tidak bisa berkendaraan sama sekali. Dan hanya boleh mungkin berjalan kaki akibat segala sesuatu karena kita menolak didikan. Apa yang terjadi kalau kita menolak didikan Tuhan? Sebagaimana yang terdapat dalam Yeremia 5 ayat 2 sampai ke 3. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ayat yang kedua berbicara, mungkin dia mendengar apa yang dididik itu mendengar, bahkan dia berkata demi Tuhan yang hidup, bahkan berjanji, tapi bersumpah palsu. Namun ayat ketiga berkata, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka. Yeremia berkata, engkau memukul mereka. Mereka tidak merasa kesakitan. Engkau meremukkan mereka, namun mereka tidak mau menerima hajaran. Kesimpulannya, pada kalimat berikut, mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Kalimat ini adalah berbicara tentang orang-orang, khususnya bangsa Israel, yang menolak untuk bertobat, menolak untuk dididik. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka melakukan perzinahan. Mereka tidak menjaga rumah tangga dengan baik. Mereka melakukan tekanan-tekanan. Tatkala mereka kuat, mereka kaya. Mereka menekan yang lemah. Mereka kemudian memperdaya yang miskin. Itu yang diperbuat oleh mereka. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan, biarlah kita saling mengasihi. Yang kuat menolong yang lemah. Yang sanggup berdiri menolong mereka yang tergeletak. Itulah yang diajarkan oleh firman Allah. Tetapi mereka tidak mau melakukan didikan Tuhan yang terdapat dalam Taurat Musa. Dan Tuhan sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah di setiap zamannya. Tuhan mengirimkan para nabi di setiap zamannya. Tuhan mengirimkan orang-orang khusus untuk menyampaikan kebenaran firman Allah sebagai didikan yang berasal dari Allah. Tetapi mereka menolaknya. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita masing-masing sahabat seperjalanan? Apakah kita termasuk kelompok orang yang seperti demikian? Kita mengiyakan, ya Tuhan berkata, demi Tuhan yang hidup. Dan kita bersumpah, namun sumpah kita palsu. Dan ucapan kita yang dikatakan, demi Tuhan aku akan berubah, aku akan bertobat. Tidak ditunjukkan dalam sebuah perubahan kehidupan yang nyata. Tetap hidup dalam keberdosaan. Kalau itu adalah diri kita atau orang lain, apa sesungguhnya yang terjadi? Kita akan masuk ke dalam kebinasaan. Kalau pengendara kendaraan melanggar lalu lintas berkali-kali dicabut surat izin mengemudinya, apa yang akan Tuhan cabut dalam hidup kita? Kita dicabut, mungkin tidak lagi menjadi status sebagai anak-anak Allah. Lalu kita beralibi, kita berkata, aku sudah percaya kepada Kristus.
Orang yang percaya kepada Kristus memang akan diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi kalau orang yang sudah mengaku diselamatkan oleh Kristus, namun hidupnya terus makin hari makin buruk, jangan-jangan dia memang belum percaya kepada Kristus. Dia mengaku Kristus itu adalah juru selamat, tetapi dia tidak menerima Kristus di dalam hidup dan hatinya. Seseorang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kristus, oleh Roh kebenaran, oleh Roh Kudus, maka ada kekuatan yang akan menolong setiap kita, sekalipun kita bisa berdosa, jatuh dan bangun. Namun hidup kita makin hari akan makin baik, bukan makin hari makin terjerumus, bukan makin hari makin buruk, bukan makin hari makin hidup dalam berdosaan, akan makin baik. Seperti Petrus menyangkal Yesus, tapi hidupnya diperbarui. Seperti Daud bisa berzina, tapi kemudian mengalami sebuah pertobatan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, janganlah kita masuk dalam kelompok orang yang menolak didikan Allah. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Semoga ayat ini hanya dikenakan kepada peristiwa yang memang yang terjadi di zaman Nabi Yeremia. Orang-orang Israel yang menolak didikan Allah. Namun kita yang ada di zaman ini, kalau ada peristiwa-peristiwa terdahulu yang seyogianya orang tua mengatakan belajarlah dari pengalaman. Bangsa Israel sudah kita menjadi sebuah bukti yang kita saksikan dari peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Janganlah kita kemudian mengulang perkara-perkara yang sama, dan apa terjadinya? Mereka mengalami banyak sekali persoalan hidup yang tentunya menyusahkan mereka. Kita tidak akan menjadi kelompok orang yang menolak didikan Allah, namun kita boleh berdoa, ya Tuhan, ujilah hatiku, lihatlah hidupku. Apakah aku serong kiri dan kanan? Apakah hidupku menyimpang dari kebenaran-Mu? Luruskanlah kembali ya Tuhan jalan hidupku, dan sembuhkanlah aku Tuhan dari segala dosa yang aku perbuat dengan bilur-bilurnya, dan ubahkan hidupku menjadi sebuah kehidupan, menjadi manusia baru yang diperbaharui, meninggalkan segala macam dosa yang aku perbuat. Sahabat seperjalanan, tekad seperti itulah yang harus kita miliki saat sekarang, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya orang yang mengikuti didikan Tuhan, menjalankan kebenaran firman Allah, tidak hanya Tuhan dimuliakan, tetapi dirinya menjadi berkat buat banyak orang. Orang yang penuh dengan cinta kasih akan memberkati. Orang yang penuh dengan kemurahan hati akan memberkati banyak orang. Orang yang pemaaf akan memberkati banyak orang. Orang yang sabar, yang rendah hati, yang mau mengalah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan, hidupnya akan menjadi berkat. Biarlah didikan sesungguhnya membawa keindahan, keuntungan, kebenaran, menolong kita tidak berjalan dalam kesesatan. Didikan Allah adalah sesuatu yang harus kita jalani setiap hari, menjadi nafas hidup kita, menjadi nilai kehidupan yang kita terus perjuangkan. Dengarkanlah didikan Allah, hiduplah di dalam didikan Allah, maka Tuhan akan buat hidupmu menjadi indah, menjadi mulia di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik dan terindah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.